Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini ya Bung Pais akan omon-omon sedikit tentang Pilpres kita ini akhirnya seperti apa ya. Kita tahu bahwa MK itu adalah terakhir ya dalam soal keputusan Pilpres. Mungkin nggak ada lagi ya kalau soal konteksnya pemilu, tapi celah-celah lain ya silahkan dimainkan kalau ada ya. Ini secara legal formalnya kita ngomong seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya memang agak tertarik ya dengan fenomena Pilpres ini, tentang khususnya tentang Gibran anak haram ya. Nah, bagaimana itu dia diloloskan oleh sang paman melalui perubahan-perubahan undang-undang, dan kita tahu juga ya KPU telah melanggar kode etik berat ya dengan lolosnya Gibran, dan kita tahu juga bahwa ada sangkalan atau omongan atau paradigma bahwa Gibran itu anak haram, karena memang secara legal formal ya gitu. Kalau kita bicara itu bahwa hukum itu harusnya kan berlaku ke azas legalitas itu kan berlaku ke depan ya, tidak berlaku mundur ya. Apabila berlaku mundur maka akan sangat berbahaya di republik ini kalau kita membuat aturan-aturan dan hukumnya. Sahabat-sahabat sekalian ya, sekali lagi anak haram ini atau paradigma anak haram ini seperti apa, nanti coba kita akan ulik ya. Kita tahu ya, taruhlah Gibran itu anak haram, tetapi para pemain-pemain lain seperti 01 dan 03 kan tetap masuk ke gelanggang yang dianggap sebagai tidak curang atau melakukan suatu fraud ya. Harusnya kan dari awal kalau kita berpikir secara legal formal kacamata kudanya, bahwa 01 dan 03 itu harusnya mundur, tidak mengikuti kompetisi. Itu logik yang paling tepat sebenarnya. Tetapi nggak tahu ya kenapa mereka masuk dan ternyata udah kalah baru melakukan teriak-teriak. Dan ini sebagian orang menganggap ya sudahlah, udah nasi udah jadi bubur, mau diapain lagi ya. Dan menariknya lagi ya, anak haram itu kalau dalam fikih Islam itu ya, kalau kita bicara sedikit-sedikit ya, saya kurang tahu ya dalam fikih Islam, tapi yang saya baca juga seperti itu, bahwa ketika anak di luar suatu pernikahan ya, dan sebelum dia lahir itu telah dikawinkan oleh bapaknya yang memang mengamili perempuan itu atau bapak kandung, bapak sahnya, maka secara formalnya juga fikih Islam terbagi kan. Ada yang bilang bahwa itu udah jadi anak sah kan. Tetapi ada juga yang bilang itu tetap enggak ya. Tetapi secara legal negara itu udah anak sah ya, baik itu dari bapak kandungnya ataupun mungkin bapak-bapakan yang dikawinkan. Tapi intinya saya ingin menjelaskan ya, apabila sesuatu itu memang tidak kita kehendaki, tetapi kalau telah dilalui oleh suatu proses legal ya, itu bisa saja hukumnya akan berubah ya. Kita tahu ya, dalam hukum itu ada batal demi hukum atau kalau nggak salah dibatalkan juga demi hukum ya. Dan itu cuma kan soal objektif atau subjeknya aja ya. Tapi intinya bahwa hukum itu bisa saja bergerak ya. Dan kita lihat juga bahwa Gibran udah lolos ya, dan pemain lain juga udah masuk ke gelanggang, dan dalam sebuah perkawinan juga udah disahkan secara syarat-syarat perkawinan yang ada ya, sah secara perkawinan. Maka saya rasa hakim akan memutuskan yang sedikit mudaratnya dan tentu akan memenangkan Prabowo dan Gibran. Itu analisa singkat dan sederhananya bahwa dalam sebuah perkawinan yang didahului oleh hamil duluan itu
itu fikih Islam terbelah, dan saya yakin ya secara sosial dan secara negara atau aspek banyaknya lainnya bahwa anak haram itu telah menjadi anak sah. Sekian analisis dari Bung Pais ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap ya bernalar kritis dan logik. Thank you.